Oke, halo Cek. Jena. Halo, selamat malam. Oke guys, kita kedatangan nih yang gua janjikan. Seorang wanita. Kemarin wanita juga sih. Pertama cowok, kedua wanita, ketiga kamu. Terus aku Nanti ini selanjut wanita? kamu, selanjut kamu udah ada yang waiting list. Selebgram dari Kalimantan. Wow. Wow, yang mau lihat bodinya. Hmm, Tapi dia temanya tentang kehidupan sehat nanti Jen. Kalau kamu kan tentang wanita karir dan dunia teknologi. Kalau yang selebgram habis kamu itu nanti dia mengenai hidup sehat, gaya hidup sehat. Jadi di oke. selama corona kita harus gaya hidup sehat katanya kayak gitu. Iya, Oke, iya, iya. oke Jena kita mulai aja ya teman-teman. Thank you yang Iya. udah gabung. Perkenalkan ini Jena. Emang Jena enak ya manggilnya ya. Jena memang dari kecil Memang panggilnya juga Jena. nggak tahu gue nggak tahu mikir kalau gue manggil Jenna ini kayak di apa di pikiran gue tuh kayak nama-nama India gitu loh. Jenna Jenna gitu ya. Iya, Gak iya. ada Banyak kan kalau di garing-garing. Facebook nama Jena itu nama India emang benernya. Mau tahu nama panjang kamu siapa Jen? Nama panjang Jena Siapa tahu Sarita. India banget. Jena Sarita. India kan? Wah, ya bener banget Jenna Sari, tapi jujur emang ada keturunan dari India apa enggak? Enggak, Jawa wong Jawa. Tulen. Oh wong Jowo piye kabare? Api-api. Api tenan. Oke. Oke, pertama makasih loh udah mau bergabung di live streamingnya. Ya, aku juga Ya, thank makasih you udah banget. diundang. Ya, ini kalau perkenalan kenapa gue bisa ketemu Jena mungkin bahas nanti ya udah Iya, jangan dibahas dulu. jangan dibahas ya. Bisa DM aja. Jadilah. Oke. Pokoknya yang gue tahu itu Jena secara singkat itu ya wanita yang gue lihat wanita yang kuat lagi struggle tegar pokoknya Amin, keren deh amin. kalau menurut gua gitu loh dan semoga itu bisa terus ya Jen melekat Amin. di dirimu asik. Oke, yang setahu aku juga kamu bukan lihat dari itu ya sih lihat dari IG kamu ya. Kamu tuh udah emang model kan bener kan kalau Iya, setahu aku kan iya, ya iya betul, betul. model. Oh model berarti termasuk wanita karir juga. Eh, Modelnya itu udah berapa lama kalau boleh tahu Jen? Model aku tuh udah dari aku SMA. Jadi kalau dihitung-hitung udah 17 Wah. tahun. Wah, berarti ini udah 17 termasuk senior tahun. model nih. Udah sweet 17 istilahnya. Wah, wow, lama juga ya. Wah, Iya. ampun suhu, ampun. Hmm? Oke, kita wow, ini kalau bisa dilihat 17 tahun ini bukan waktu yang sangat singkat nih. Berarti istilahnya bisa garam dan pahitnya dunia permodelan udah tahu dong. Benar, benar udah Wah, tahu zamannya tiap tahun berubah. Jadi aku udah tahu dari yang zaman dulu banget model kayak apa sampai zaman sekarang gitu. wow, oke. Kayak gitu. Wah, serem nih kedatangan senior model. Asik. Oke, dulu sempat waktu mau kurus mau jadi model, tapi gemuk lagi. Oke lah, lupakan. Oke, karena topik hari ini mengenai karir dan dunia teknologi, ya berarti aku nanti tanya kamu tentang seputar yang nggak jauh dari situ ya. Betul. Jadi tenang, nggak tanya tentang pribadi kamu atau personal life, tenang itu ya. Di Nggak luar dari apa-apa itu nggak kok. ada. Aduh, pokoknya aku nanya sesuai dengan topik kita hari ini. Iya, iya. Aduh, keluar deh aura dosennya gue ya. Iya, aduh, Tenang, bukan ngeri ya. ujian sih, bukan ujian. Sidang. Pak dosennya gaul gini ya. S2, Pak. Saya Wah, S2. udah jadi dosen lah. Kayak Iya, aku. pengennya. Dulu cita-citanya pengen jadi dosen memang. Waduh, kalau kamu dosen ya, aduh. Ini belum aja nih yang cowok-cowoknya pada masuk nih. Aduh, kalau dosen kayak begini gimana gitu ya. Jadi semangat gitu ke kampus gitu. Yang Oke. semangat siapa nih? Dosen Mahasiswanya. apa Oh, mahasiswanya? dosennya. Oh. Oke. Terus nanti setelah aku dari pertanyaan aku nanti ada sesi pertanyaan Jen dari Oke. yang di bawah. Nanti ada tim aku yang beberapa yang nyatat gitu loh. Karena tadi udah ada yang bilang agak telat masuknya, it's okay lah. Sambil kita mulai aja karena ini kan langsung ke record. Nah, recordnya ini nanti langsung masuk ke YouTube. Oke. Ini jadi
Jadi nggak ada cutscene-nya atau nggak ada cut-cutnya. Jadi ini Iya, terus iya. jalan 1 jam sampai selesai kayak gitu. Oke, terus yang gue tahu dari Jenna juga, kebetulan Jenna memang pengen gue rekrut untuk jadi partner tim YouTube. Yeay. Amin. Udah, Yeay. dan kebetulan tim udah buat, gua nggak tahu kalau Jenna setuju, kayak namanya sih konsepnya bagus, antara Jenna's Worlds atau This is Jenna atau My name is Jenna. Itu ada 3 sih nanti yang mau dikirimin sama tim gitu. Nanti mungkin Jenna yang pilih deh kira-kira yang Nanti, menurut Jenna iya. bagus, YouTube official Jenna tuh seperti apa. Karena eh, kalau menurut gua kenapa Jenna harus bikin YouTube, karena pas tadi kita tanya, dunia modelnya aja udah 17 tahun, sorry, itu pasti tips and triknya itu udah banyak banget gitu loh. Banyak Dan banget siapa sebenarnya di tahu kepala ya, udah banyak banget nih. wah udah hatam lah, udah hatam. Mungkin kan buat ya wanita-wanita yang pengen masuk ke dunia permodelan atau modeling kan bisa dari Jenna. Atau Jenna nanti bikin, ya nanti adalah, tenang aja teman-teman, Iya, surprise actually yang pokoknya deh. udah DM aku yang nanya-nanya tuh banyak banget. Jadi Oh ya iya. mungkin aku butuh satu wadah buat ya itu, buat aku mereka pertanyaan aku yang jawab kayak gitu. Emang aku butuh Wow. wadah kayak gitu. Yes, yes, harus karena 17 tahun itu nggak singkat. Jenna itu udah gila banget, itu udah Udah keren. ngelotok. Wah, udah hatam, oke. Oke, terus nanti kalau nanti YouTube officialnya jadi, ya pokoknya kalau mau tahu keseruannya Jenna, tentang aktivitas Jenna, nonton aja situ. Nanti gua akan update sama tim. Mungkin nanti gua kasih IG-nya Jenna. Nah, kalau mau add IG-nya Jenna, langsung aja tuh di bawah tuh tinggal diklik bisa Jennanya gitu loh. Bisa langsung ke add, atau mau nanya-nanya nanti seputar modeling atau sesuai dengan topik tadi, boleh silakan, Monggo, monggo. monggo, Oke. boleh. Oke, kita mulai aja, Jen. Oke. Oke, kita kolaborasi ya. Tadi ada yang nanya, Yes. iya kolaborasi. Jadi modeling sama teknologi. Gimana tuh caranya? Gimana ya? Gue mau pengen modelingnya bukan manusia, 3D. Ah, mampus kan? Waduh. Bingung. Itu bisa nggak ya sih, Jen? Kayak gitu, ada nggak sih? Belum pernah kepikir sih. Belum kepikir ya. Jadi maksudnya aku tuh pengen, kayak ide aku di sini ya. Ini sedikit oot ya. Pengen tuh kayak ketika di scan bajunya itu bisa ganti-ganti. Kita bisa misalnya baju long breaststroke langsung dipakai, jadi seakan-akan kita bisa ngeliat dia pakai baju, padahal dia cuma hanya pakai baju ketat yang tipis, jadi bisa diganti-ganti tanpa Iya, iya, harus iya. dia ganti baju di backstage. Karena pernah punya temen juga modeling, itu repot banget di backstage tuh, mereka langsung ganti baju makeup Bener, ganti bener, baju gitu. bener banget itu. Jadi gue punya ide kayak misalnya, kenapa nggak gue buat kayak virtual di apa, kayak clothes gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang itu pakai kacamata, nanti seakan-akan yang nanti modelingnya jalan, dia tuh berubah bajunya, tapi padahal sebenarnya enggak, dia pakai kayak legging ketat semua kayak gitu. Iya, kayak Ada spandek sih yang seperti itu. ada ya? Udah ada Ada kah? di luar, tapi di Indonesia belum. Di Indonesia belum ada. Dasar Kita lo. bisa buat. Amin, Oke, amin. pertanyaan pertama nih Jen. Oke. Karena kita tahu Jenna adalah seorang model. Tadi kita juga udah tahu dia udah 17 tahun di dunia modeling. Yang gue penasaran, tinggi lo berapa, Jen? Tinggi aku 171. Nggak beda tipis tuh. Iya, Oke actually lah. aku nggak terlalu tinggi di ukuran model. Sebenarnya aku ya Sebenarnya yang kalau B aja model, gitu. oh, kalau model itu dilihat apanya sih sebenarnya? Ya, pasti minimal 170 itu udah standar gitu. Oh, itu udah paling pendek banget ya. Iya, jadi istilahnya ya udah aku paling standar sebenarnya. Oh, di bawah itu pasti nggak akan bisa. Bisa untuk model foto atau Oke. model wedding. Kalau ini yang kamu maksud Ini ya catwalk. catwalk, Oke, runway, iya. nice. Kalau berat sendiri? Size? Enggak, Berat. aku nggak nanya kamu. Kalau berat sendiri, mereka ada standarnya juga kan? Kalau nggak salah ya? Iya, pasti. Jadi sebisa mungkin ya tidak melebihi 55 kilo sebisa mungkin. Wow. Bahkan teman-teman aku ada yang 48, 49, 47 kayak gitu. Seriously? Seriously. Karena kan pakaiannya juga kan tuh yang sekali pakai kan, nggak ada Iya, ukuran yang benar, gede benar, atau benar. gitu. Jadi emang all size semuanya segitu kan, jadi ya Iya, betul. di
fitin sama sesuai dengan bodinya model kan. Betul, betul banget. Gokil, gokil. Terus yang mau gue tanya, kenapa lu masuk ke dunia modeling? Kan banyak kan yang lain-lain, misalnya masuk ke dunia entertainment maybe karena lu kan cantik dan tinggi gitu. Kenapa kepikirannya masuk ke dunia modeling, Jen? Jadi awalnya tuh aku tuh anak band, sukanya main musik. Jadi Oke. beda banget sebenarnya. Terus mama lihat kok kayaknya kamu tomboy banget ya gitu. Tomboy, kurus Jadi banget tomboy. tomboy. Dulu ketika aku Dulu. masih SMP Jadi gue pengen SMA. tahu. Oke. Lanjut. Terus sama mama, yuk kamu kursus modeling gitu. Udah didaftarin gitu, udah datang gitu, aku udah yang bad mood gitu. Aduh, males apa sih ini gitu. Ah, Udah ikut deh latihannya sekali, 2 kali. Aku tuh nggak boleh bayar sama lembaganya, cuma ya udah kamu bayar sekali aja, nanti sisanya nggak usah dibayar gitu. Kayak mereka udah, kayaknya kamu oke nih posturnya gitu. wow. Situ nggak boleh bayar, udah deh. Oke. Terus kok enak dapet duitnya gitu. Dari SMA udah bisa punya duit sendiri gitu. Jadi ya, Itu langsung ya udah, model catwalk. ya langsung Foto-foto. catwalk. No, catwalk. Karena memang aku lesnya untuk catwalk. Catwalk ya. Gitu. Mm-mm. Jadi karena memang tadi enak ngejalaninnya, terus dapat duitnya juga enak, berarti Iya, lanjut lah akhirnya modelingnya. ketagihan. Kayak gitu. Tagihan jadi model. Oke. Terus menurut Jena nih, berarti kan Jena termasuk wanita karir kan? Di Yap. dunia modeling berarti kan wanita yang Banyak yang menganggap mandiri. model itu apa sih, model itu kan cuma hobi, tapi sebenarnya model itu profesi gitu loh. Lah Karena iyalah, emang masih banyak pandangan. masih banyak yang menganggap kok model cuma apa sih model gitu. Padahal actually kami penghasilannya juga di atas UMR gitu. Jadi nggak bisa dianggap main-main gitu loh. Kayak Yes, gitu dan emang sebenarnya. masih banyak juga orang yang menganggap model itu ya begitulah. Negatif gitu ya, tergantung. Tapi Negatif, teman-teman ya. aku yang dosen jadi model juga banyak gitu loh. Jadi mereka Banyak, punya ya. profesi yang pegawai bank lah atau apa. To be honest ya, mereka Oke. fine-fine aja gitu loh. Tuh buat teman-teman yang nonton nih ya, tuh udah bagus tuh. Maksudnya jangan langsung ambil Iya, kesimpulan gitu loh. betul. Apapun pekerjaannya yang penting halal itu pasti Yang udah penting menjadi halal, sebuah betul. profesi gitu kan. Betul Model itu sekali. sebenarnya kalau aku pikir itu art loh, sebuah seni loh. Bayangkan baju-baju yang kalian cuma ngelihat di mannequin ya namanya kayak patung gitu. Iya. Ini Mm-mm. bisa langsung tampil di hadapan kalian terus langsung fit ke seorang tubuh wanita. Itu tuh nggak gampang. Karena Jadi temen model gue itu juga punya. harus punya brain loh. Jadi kita ini nggak cuma sekedar bawa baju jalan gitu, tapi kita juga harus improve bagaimana kalau bajunya yang panjang atau blockingnya itu hafalannya banyak banget gitu. Kalau kita Apalagi on ya nggak katanya bisa. ada kan sekali puter dan berhenti itu ada ininya kan, ada step-stepnya kan, ada Iya, blocking time-timenya itu kan. namanya blocking dan kita harus Berarti hafal. maaf saya bukan model. Dan itu beda-beda banget. Iya, iya. Oke. Terus gua mau nanya nih Jen, kalau boleh tahu cita-cita Gina waktu kecil apa sih? Emang udah kepikiran model? Nggak mungkin kepikiran model. Dari Enggak. kecil apa cita-citanya coba? Cita-citanya jadi pramugari. Gak jauh-jauh. Soalnya nggak jauh-jauh Ya, sih betul. gitu. Pengennya jadi Tapi kenapa? pramugari. Tapi honestly, kamu kalau aku ya kalau dari aku kamu tuh lebih cocok serius pramugari. Kenapa? Dan Kenapa? pramugari juga kayaknya lebih asik deh, service excellence itu juga sama hampir mirip. Ya Iya bedanya itu sih. ke orang kan. Kamu kan menampilkan pakaian, kalau ini kan kayak menampilkan service excellence-nya di pesawat kan. Kenapa? eh Ketika udah beranjak kuliah gitu udah mengerti, oh kayaknya aku nggak jadi pramugari deh, karena aku ngerasa ya aku kuliah, aku punya eh, kayaknya aku punya sesuatu untuk bisnis gitu loh, dan aku nggak berpikir kayaknya aku mau jadi pramugari itu kayak udah langsung hilang gitu aja gitu. Sejak aku kuliah itu kayak langsung berubah gitu, Oh, kayak gitu. Dulu aku kuliah S1-nya accounting. Accounting, ya. Jadi kan kayak nggak nyambung banget sebenarnya. Bener sih. Cuma ya sekali lagi sih, namanya juga waktu kecil kadang impian tuh bisa tercapai, kadang juga bisa nggak Kadang, tercapai ya. Tergantung sama lingkungan kita betul, sekitar gitu betul. sih. Tapi seenggaknya Jena sudah mengalami proses punya cita-cita mau pramugari. Tapi sampai saat ini masih mau nggak kalau misalnya dikasih pilihan? Ya nggak Sudah laku bisa. dong, udah tuir. Emang batas ya pramugari tuh
berapa Ada. usianya? Ya pasti di bawah under 30 lah kalau. Kayaknya masih 17 deh. Gua lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Nanti makin panjang topiknya. Ada nggak sih duka Jena nih menjadi seorang wanita karir di dalam dunia modeling? Suka dukanya ada nggak? Ceritain dong. Sukanya jelas ketemu dengan banyak orang. Jadi linknya juga luas gitu Desainer kan. pasti ya. Desainer, terus model yang lain. Bahkan model kan nggak dari national aja, international juga gitu. Jadi lebih banyak teman, lebih banyak pengetahuan, wawasan itu pasti. Kayak gitu. Sukanya juga ya income juga oke gitu. Oke. Dukanya Ya, ini pasti panjang. Cuma Ketika- Nah. ketika belum punya anak, mungkin belum berpikir dukanya gitu loh. Oh, Pada saat itu ya. Jadi ya fine langsung tahu aja. deh. Ya ketahuan deh kalau udah punya anak. Nah, nggak apa-apa. Jadi ketika udah Nggak punya anak kelihatan ya. kok, nggak kelihatan. Ah, Oh, berarti dukanya cuma itu doang masa sih? enggak, ketika udah punya anak ya pasti ada momen dimana aku tidak bisa bersama anak gitu loh. Tapi pasti sehari itu pasti aku ada waktu mungkin pulang atau telepon, video call pasti tetap harus keep in touch sama anak gitu. Wah. Gitu. Terus stigma negatif orang timur ya Kalau kebanyakan itu masih memang, negatif memang. itu. Itu Gitu. nggak bisa, susah untuk dihilangkan tuh susah karena udah jadi paradigmanya orang tuh kalau Iya. jelek gitu loh, susah. Betul. Padahal itu sebuah profesi dan profesi Iya, yang ini halal. sebuah profesi. Kalau kita yang lihat kan tuh halal banget, cuma ya anggapan orang model ya ini, model ini. Ya, Iya, oke lah. betul Berarti sekali. itu tanggapannya mereka. Intinya yang berpendidikan pasti melihat itu sebagai profesi yang bagus. Oke, Iya. lanjut. Nah, nih karena kita tapi ini di luar dari Apalagi nih? ini pengen buat tanya nih Jen. Tapi ini agak sedikit melenceng, dikit Oke. banget dikit. Pernah nggak sih cinlok sama model? Sesama model. Cinloknya. Gua pengen banget tanya dari tadi. Oke, apa? Actually enggak. Seriously Seriously? enggak. Itu model Enggak. cowok ganteng-ganteng. Wah, gua pengen banget jadi model cowok. Jadi mungkin karena kami sudah terbiasa melihat yang indah-indah gitu loh. Jadi Oh, malah kita nggak pengen nyari yang indah itu gitu loh. Oke, Justru cowok-cowok. cowok-cowok tambun itu malah lebih Cowok-cowok. menarik. cowok-cowok tuh. Jangan kalian sangka modeling itu sama cowok-cowok ganteng. Nih udah nyata aja dia. Iya, Buat benar. cowok-cowok yang di sana yang nggak bisa gue bilang yang standar lah, maksudnya yang bahkan yang nggak perlu ganteng-ganteng bisa dapetin model loh. Wah, Bener. kayak gini guys. Bener, Gua bener bosen banget. liat yang ganteng yang udah bersinar-sinar kinclong. Iya, bosen. Oke, Dasar. akhirnya kejawab. Yes. Ini di luar dari teks nih, oke. Bolehlah akhirnya bisa kejawab. Oke, sip. Terus di tengah pandemi Covid nih. Oke. Iya. Untuk Jena, banyak kan orang ada beberapa mungkin yang mengalami pikiran-pikiran yang kayak hopeless, negatif. Wah, gue jadi nggak kayak bisa kayak beraktivitas, nggak bisa dapat kayak pokoknya pikiran-pikiran yang negatif gitu deh. Nah, gue mau tahu gimana caranya kalau Jena ini selama di pandemi Covid bisa selalu berpikiran positif. Terus apa aja sih yang dilakukan Jena selain ini jangan modelingnya ya, selain di luar model, mungkin jadi ibu yang harus nganter anak atau apa, pokoknya ceritain aja deh kayak gitu. Pengen mau tahu juga sih karena masih banyak teman-teman yang di pandemi ini tuh kayak dia tuh hopeless banget tuh Jen. Banyak banget teman-teman Iya, banyak banget tuh yang kayak aduh pandemi ini kayak diciptain buat gue kayak hidup gue jadi kayak hancur gitu, banyak Bener. gitu. Cuma kan pengen ngelihat kayak Jena kan ngeliat TikTok lo tuh kayak seneng banget kayak terus gitu lah. Itu salah satu pikiran positif lo Jena. Iya, benar. Itu melepas stres namanya. Iya, don't worry be happy Tuh, gitu. don't Karena worry, kalau be misalnya happy. semakin lo tumpuk, masalah lo makin tumpuk dan lo nggak akan lo luapin, itu kayak jadi seakan-akan bom waktu yang akan siap meledak. Iya, bayangin aja ya selama pandemi ini semua show sampai bulan Juli ini aku cancel. Kebayang kan berapa Wow, pasti. istilahnya penghasilan yang
tertunda Terbuang gitu, gitu ya. Wah. terbuang sia-sia gitu. Dan istilah SPP anak nih jalan terus nih, nggak ada diskon juga nih, gitu Betul, kan. betul, betul. Stres di awal, stres banget. Tapi lagi-lagi aku lihat, loh kalau aku stres, gimana aku bisa gedein anakku nih? Tapi ternyata aku Iya. bisa lebih quality time dengan anak gitu. Positifnya di situ. Yes, yes, Terus good. gimana ya caranya buat biar nggak down gitu? Lebih banyak berbagi. Nah di sini setiap minggu sebisa mungkin, even aku nggak ada penghasilan, tapi aku berusaha kayak berbagi sama orang gitu loh, bersedekah gitu. Dan ternyata selama pandemi ini masih banyak yang berusaha untuk menghubungi atau misalnya kasih job, even di luar dari modeling gitu. Jadi tetap income tetap masuk. Jadi dengan kita bersedekah, jangan takut uang kita habis, enggak. Malah Memang income kita lebih kalau banyak. benar kata pepatah, kalau orang baik pasti dapetnya yang baik-baik juga. Amin. Dan yang gue kenal yang kayak sistem tabur tuai aja, apa yang lo tanam Iya, tuh pasti betul. lo ya dapet tuai. Kalau lo tanam kebaikan ya pasti lo dapetnya kebaikan. Kalau lo nanam Bener kejahatan banget. ya pasti dapetnya kejahatan. Gitu. Bener, bener itu bener. Dan yang gue salutnya di tengah kayak covid gini, Jena masih bisa memberi. Iya, Terkadang kita memberi di ketika kita lagi sulit tuh rasanya susah, kayak susah bener-bener. kayak kasih tuh kayak berat gitu. Tapi Even cuma sedikit, tapi jangan yes, dilihat amountnya gitu loh. Tapi yes, niat yes. kita gitu. Yes, karena sekali lagi ketika kita memberi dari kekurangan kita itu suatu nilai yang nggak ada nilainya Nggak ada nilainya. dibandingkan kita ngasih ketika kita lagi kelebihan gitu. Betul, Karena betul. itu kayak Itu betul hanya banget. biasa aja gitu. Tapi kalau kita ngasih dari kekurangan kita, kita nih tahu nih kita lagi sulit, lagi kurang, tapi kita Lagi bisa sulit. ngasih. Iya, Itu nilainya wah nggak ternilai banget, Bud. benar, Pelajaran benar, buat benar. kita ya teman-teman. Iya, Oke. Oke. gitu. Nah, terus gue dengar Cina juga punya sekolah modeling nih. Bisa diceritain nggak? Jadi gini, Oke. 17 tahun menjadi model. Ya even sampai sekarang pun tetap jadi model. Tapi Oh, ini akan ada waktunya gitu loh. Suatu hari saya akan tersingkir dengan yang mereka-mereka yang oh lebih ya, muda, pasti lebih banget. cakep-cakep, Dengan yang lebih muda-muda, yang tinggi-tinggi ya cantik-cantik kan? lagi. Oke, Ya pasti itu gitu. emang udah Jadi rodanya itu ya. iya, roda itu pasti berputar dan nggak mungkin dong aku berada di dunia ini terus. Tapi aku passionnya ada di sini nih gitu. Gimana ya caranya? Terus dulu sering jadi pembicara untuk catwalk, public speaking dan segala macamnya. Terus di situ aku lihat kok passionku ternyata mengajar gitu, coaching. Dan ternyata gimana ya kalau aku buka sekolah gitu. Ternyata responnya luar biasa gitu. Dan sekolah ini berjalan sampai sekarang. Boleh bisa kasih tahu sekolahnya apa? Namanya The Next Modeling School. Kayaknya pernah dengar deh. Pernah dengar? Serius, Jen? Iya. Wah. Terus kamu founder ya kan? Ya, aku foundernya dan aku di situ juga jadi coachnya juga. Wah, salut. Gitu. Gila. Itu kalau mau daftar langsung ada IG-nya juga kan? Iya, aku ada IG untuk sekolahku juga ada. Ada itu, ada batas Ada itu. umurannya nggak? Honestly, kita nerima dari umur 4 tahun sampai tahun udah umur bisa? 4 tahun kita sudah bisa. Ya, ini basic ya emak-emak ya. Jadi kalau ngajar ngajar anak kecil ya kita sudah biasa gitu. Sampai umur kemarin terakhir ada yang umur 28. Oke, itu guys, teman-teman yang mau jadi masuk modeling, ada sekolahnya Jena, The Next Modeling Iya. School ya? Apa The Next? Ya, The Next Modeling School. The Next Modeling School. Itu pasti di Surabaya kan? Ya, di Surabaya. Ya, nanti kalau udah Covid kelar langsung ke sana ya. Ini kebanyakan dari Jakarta, di Surabaya. Oh ya, di Jakarta. bawah. Oke. Berarti udah sekolah model, iya, modeling juga, coach juga. Wah. Apa sih yang nggak bisanya kamu? Itu jangan dijawab. Asik. Oke, Nggak bisa sekarang jadi masuk. dosen. Itu kan coaching itu kan bisa dibilang Iya. mengajar, berarti udah Iya. bisa dong jadi dosen. Ya pengen jadi dosen. One day lah. Ya lah, apalagi biar apa jadiin tuh accountingnya kamu. Kan belajar accounting kan kalau nggak salah kan? Iya. Nah, Accounting. oh berarti ngurus-ngurus uang jago nih. Ya. Berbau-bau uang itu. Oke, terus kita masuk ke seputar teknologi nih. Oke. Jadi nanti Jena harus benar-benar
dengerin baik-baik karena ini pertanyaan nih beneran bukan saya yang buat. Tim. Oh iya. Oke, gila nih. Oke, Apaan nih? kalau masalah seputar teknologi nih, kira-kira menurut Jena, kebanyakan yang gak gaptek itu kok lebih dominan wanita daripada pria? Setuju nggak kira-kira? Yang gaptek itu wanita atau laki-laki? Lebih kebanyakan ke wanita daripada Yang pria. gaptek. Iya. Yang gaptek, katanya Iya. seperti itu. Menurut Jena kayak gimana? Kalau nggak setuju, bantah aja Jen. Karena ini juga, wah lu kurang ajar lah. Oke, lanjut. Actually iya. Aku akuin iya. Bener ya? Oh, Karena ya apalagi yang sudah seumuran aku ini pasti lebih gaptek lagi gitu loh. Kalau aku bilang iya, tapi, iya banget. oh bener ya. Tapi kan mungkin kalau diratakan dengan umur ya kita mungkin lebih gaptek gitu karena kita Iya, lebih betul. ke yang old school gitu ya. Iya, Kita iya. masih yang mengenal permainan lompat karet gitu kan. Zaman main dulu bola bambu, bekel gitu bola kan mainnya bekel tuh. mainnya Apa yang beda. ini yang ngumpul-ngumpulin yang ada papan yang Dakon, panjang tuh yang congklak. congklak, gue pernah ngerasain tuh, bayangin pasti yang di sini Iya. nih ya, Duduknya mahasiswa gua duduknya pasti nggak miring pernah nggak? ngerasain. Hah? Duduknya miring nggak kakinya? Oh Kalau main enggak congklak. sampai kayak gitu. Masih normal Eke. Pasti yang di sini semua milenial, makanya Iya. ya mungkin kalau yang cewek-cewek milenial mungkin lebih jago juga kali, udah nggak gaptek karena apalagi udah tumbuh TikTok Jen. Iya, actually aku IG. belajar teknologi itu malah dari adik aku gitu yang which is 9 tahun lebih muda dari aku gitu. Belajar dari dia, belajar dari teman-teman model yang lebih muda gitu. Mereka banyak mengajarkan ke aku sebenarnya. Oke, oke. Ya, mantap. Oke, lanjut. Nah, secara nggak dipungkirin kan sekarang bisnis-bisnis perlu teknologi, benar nggak Jen? Betul banget. Di modeling ada yang khas teknologinya nggak sih? Selain yang tadi gue pikirin kayak pengen banget punya ganti bajunya itu pakai virtual. Ada nggak sih khas dari teknologi untuk dari modeling? Kalau di modeling itu teknologi Ada ya? mungkin lebih menggunakan sosmed aja biar bisa lebih dikenal gitu aja sih kalau aku lihat Oh gitu. Ya. teknologi Kalau dari sekarang. show-nya nggak perlu ya? Dari show-nya nggak ada yang berbau unsur teknologi. Oh iya pasti kan sekarang itu kayak kemarin ada fashion show di mana runway-nya itu full LED. Terus zaman dulu aku pernah itu zaman tahun 2005 kalau nggak salah. Itu saya Udah pakai. lightingnya itu ada jamnya, ada waktunya, ada menitnya, ada detiknya. Jadi aku bukan lighting yang ngikutin aku, tapi aku ngikutin lightingnya gitu. Jadi kita nggak boleh terlambat gitu, sampai kayak gitu dulu. Sempat ada teknologi seperti itu. Terus Kayak pernah gitu. gue lihat ada seorang modeling dia pakai baju ya, tapi bajunya itu bisa kayak ngeluarin kata-kata gitu. Oh iya, itu juga ada banyak Pernah sih nggak? yang kayak gitu. Lo pernah nggak Jen pakai itu nggak? Actually nggak, teman aku yang pernah Nggak. pakai Iya, gitu. makanya gue pikir itu nggak kesetrum. Enggak. Tapi Kalau bajunya bisa nyala-nyala gitu ya biasa iya ya. nyala-nyala, Maksudnya terus iya bisa nyala-nyala. ganti-ganti, bisa kayak ada Iya, iya. lampu-lampu gitu. Lampu-lampunya Oke, iya. oke. Betul, Oh betul. berarti masih lah ya teknologi itu masih Masih, penting ya. masih. Oke, kalau masuk ke dalam pandangannya bisnis, sebuah bisnis apalagi online, kira-kira perlu teknologi pasti perlu ya, Jen ya. Perlu banget, perlu banget. Apalagi kalau teknologi canggih itu bisa ngebantu semua bisnis-bisnis yang ada sekarang di Indonesia. Kira-kira Iya. menurut kamu masih ada nggak sih kayak orang-orang tuh bisnis yang masih old school, yang masih tradisional? Kira-kira kamu masih ada nggak? Banyak banget, masih banyak banget gitu loh. Tapi Kalau di setelah Surabaya bagaimana? Masih banyak? masih banyak banget yang door to door kayak gitu. Penjualannya, sellingnya Masih? door to door tuh masih ada banget. Gitu loh, masih konvensional. Tapi ya mereka juga menyentuh orang-orang yang konvensional juga gitu loh. Iya pasti. Tapi even mamaku pun sekarang udah main kayak online shop gitu loh. Even mama aku gitu loh. Wah, Gitu. Jadi mamamu lebih pintar daripada iya dia. lebih pintar. Biasanya kayak gitu, orang tua lebih Iya. cepat- Tahu-tahu ada paket cepat datang menentukan. aja gitu. Waduh, apalagi belajar sama cucunya tuh. Iya. Pasti Betul, tuh. betul. Oke, good. Terus, nah, seiring globalisasi nih, teknologi kan makin canggih ya, Jen ya. Betul. Jena pernah nggak ngerasain kendala gagal paham teknologi? Atau enggak kayak gadget yang Jena pakai tiba-tiba aku nggak bisa makainya gitu? Ada nggak? Pernah? Oh ya,
ya pernah banget gitu loh. Jadi kayak Oke. Lanjut. kayak laptop gitu, yang teknologi yang terbaru gitu ya. Aku nggak ngerti sometimes gimana how to use it gitu loh. Terus ya, tapi kan ya namanya sekarang ada YouTube. Jadi kalau mau Yes, cari tutorial itu sangat gampang gitu loh. Jadi betul. semua sekarang lebih dimudahkan sebenarnya gitu. Bahkan how to edit your photo gitu. Itu bahkan di TikTok aja udah bisa gitu. TikTok, oh gini cara ngedit foto gitu. Segampang itu memperoleh informasi sekarang tuh. Ya, bener sih. Gitu. Karena sekarang kalau untuk apapun tentang teknologi itu gampang banget. Bahkan yang aneh-aneh pun yang merugikan orang juga banyak sih gitu loh. Betul banget. Udah banyak. Makanya ya balik lagi sih peran ke diri sendiri apalagi Iya, kitanya sebagai orang kita tua. pengguna yang pintar atau enggak gitu aja sih. Nah, iya betul. Yang smart teknologi apa Smart. yang bad gitu loh. Oke, Iya. good. Thank you. Terus kalau dengar-dengar kan? Dengar-dengar emang dari Jana sendiri yang pernah cerita. Jana Apa mau nih? bikin bisnis baru nih. Ups. Kalau cluenya ya di food and beverage, ya kan? Iya. Atau yang disebut kita kuliner. Ceritain dong udah sampai tahap mana nih? Terus mau Jadi konsepnya gini. seperti apa? Gimana? Jadi begini, dulu aku pernah punya Ah. rumah makan. Dan itu Wah, berjalan serius 4 sih? tahun. Iya, aku pernah punya rumah makan berjalan 4 tahun. Dan lumayan cukup, ambience-nya lumayan Di cukup. Surabaya, di Nah, Surabaya. Surabaya itu. Ah. Aku jualan garang asem. Garang asem itu kan khas Jawa Tengah. Aku ini Yes. sebenarnya orang Semarang. Cuma orang tua pindah ke Surabaya, jadi ya tetap membaur dengan orang Surabaya. Jadi sebenarnya ini makanan khas Jawa Tengah ini nggak banyak di Jawa Timur gitu. Terus garang asem ini nggak banyak yang tahu gitu. Terus aku jualan lumayan rame gitu. Kayak gitu. Nah, tapi akhirnya terhenti karena aku punya anak, terus aku agak nggak bisa membagi nih pada saat itu gitu loh. Jadi Oh, manage ya waktunya udah, susah. ya manage waktunya susah gitu. Karena aku Kenapa ngurus nggak anak sendiri, nggak pakai asisten sedikit pun gitu loh di situ. Ini Nah, gokil. Kenapa nggak kepikiran untuk kayak nge-hire orang, Jen? loh nge-hire ya pasti, tapi kan tetap otaknya ada di aku gitu loh. Dimana which is aku harus setiap hari, nggak bisa dong kita menyerahkan Memang sepenuhnya nggak ada pada saudara karyawan yang gitu. maybe can help Ada, you tapi buat kualitinya juga, quality kontrolnya Iya juga sih, pasti nggak benar-benar. akan oke gitu loh. Benar-benar Akhirnya ya udah, sama kayak aku. Kalau punya bisnis tuh kalau nggak dari kita sendiri yang mantau, iya, yang manage tuh kayaknya iya pasti banyak yang something inilah, wrong. ada yang ya pegawai, kita nggak bisa percaya sepenuhnya sih, nggak bisa Oke, jadi gitu. ini mau dihidupin lagi yang itu apa pakai the Enggak, new one? itu ada passion, aku ada passion masak. Mungkin orang lihat, ih masa sih bisa masak gitu. Tapi aku ini ada passion masak sebenarnya. Jadi di rumah aku suka masak, which is yang, ya, Keren. Lanjut sih. oke. Terus entah ya mungkin dari orang-orang terdekat bilang, oh ini enak nih masakanmu gitu. Jadi, duh gimana kalau aku jualin nih masakanku gitu. Nah, sebenarnya idenya dari situ. Dulu tahun 2017 aku pernah bikin cheese stick namanya. Nah, aku namain Juga mie bisa stick. kamu. Itu snack sih, bukan cake. Oh, Itu kayak snack snack gitu ya? loh. Ya, itu snack. Yes, yes. Nah, aku jualin ke teman-teman sama model pada saat itu awalnya gitu loh. Dan cukup rame juga gitu loh. Terus tiba-tiba ya terhenti gitu aja. Terus aku kayak lagi pengen ngidupin lagi nih, tapi nggak khusus cheese stick doang. Aku pengen ngejualin yang lain gitu loh. Jadi aku pengen bikin brand baru yang which is aku nggak cuma ngejualin snack aja, tapi juga makanan berat juga gitu. Kayak gitu. Bocorannya Bikin kayak itu gitu juga dong sih. makanan kayak kalau di Jakarta tuh lagi tenar makanan kayak diet. Diet Dia food ada ya. porsi diet food itu Iya, iya, iya. in Lagi-lagi banget hype sekarang. ya. Iya, betul-betul. Jadi nggak usah capek-capek, tinggal mesen nanti dianterin langsung, terus fresh. Tapi oke. Nah, jadi dulu sempat juga ada pesanan kayak misalnya masjid dekat rumah pesan buat buka puasa, ya udah aku bikinin nasi kotak kayak gitu. Ya udah awalnya dari Enak nih situ ya. gitu loh. Wah. Pengen Ya, akhirnya pengen cepat-cepat lah kita apa dibuat direalisasikan. siap apalagi sekarang teknologi. Waduh, serba gampang kalau media promosi, Jen. Betul, betul banget. Oke. Semoga bisnisnya jalan lancar. Amin, amin, amin. Dan kalau bisa tetap semangat terus karena kita Amin. tahu menjalani sebuah bisnis itu nggak gampang. Betul, Gitu. betul. Gue juga pernah ngerasain. Intinya komit aja satu. Komit, iya betul. Komit. Kalau ya balik lagi,
sebelum kita komit sama bisnis, kita komit dulu sama diri sendiri. Karena susah Iya. kalau kita belum bisa komit sama diri sendiri, mau komit sama sesuatu yang lain tuh pasti susah banget. Gitu. Ya kan, Jadi belajar. which is kita harus niat dulu nih, niat dulu. Terus kita juga ya belajar test food. Jadi nggak cuma aku mau jualan, tapi ternyata setelah di pasar orang-orang nggak suka gitu kan, kita harus tes dulu nih Ya, foodnya betul, layak betul, nggak betul, dijual gitu. betul, Gitu. Itu bagus sih, bagus banget, keren banget. Oke, sekali lagi tadi dia semoga ini ya Terrealisasi. susah amat sih. Oke, terus ini pertanyaan mana nih? Nah, oke. Kendala kalau misalnya kan tadi kita udah tahu nih Jena mau bikin bisnis food kan, Ya. kira-kira kamu udah tahu nggak kendala apa aja nih? Karena kan yang kalau gue nggak tahu kalau di Surabaya banyak nggak sih kalau makanan kayak gitu. Kalau di sini yang lagi in minuman banyak banget, minuman di Jakarta ada yang itu, ada yang ini, ada lagi Iya. baru, ada lagi baru. Padahal serba itu doang gitu, teh. Sebenarnya nggak jauh intinya dari sama kopi, aja gitu kan. Iya, Iya, kopi cuma ya benar. beda nama, beda ini itu lagi Iya, ngejar-ngejaran. Maksudnya apalagi makanan kalau di sana gua nggak tahu ya, kurang ikut tren di Surabaya, tapi kendalanya apa? Apakah emang tetap masih saingan apa cita rasa atau kayak gimana? Kalau menurut Jena ya. Kendalanya ya pasti pemain lama itu udah banyak ya. Hmm. Jadi pemain lama ini ya udah banyak, terus pemain baru juga semakin banyak. Nah berarti apa nih yang harus aku tawarkan ke pasar nih? Berarti kan aku harus punya Sesuatu yang diferensiasi, beda ya. sesuatu yang beda gitu loh. Nah sesuatu yang beda ini ya juga aku ya tetap, kita kan nggak boleh, kita harus tetap riset Sembarangan. gitu loh. Kita harus tetap riset. Jadi oh pasar lagi kayak gini nih maunya gitu. Jadi ya aku ya tetap harus lihat pasar dulu gitu loh. Kayak gitu sih. Bener banget sih, kalau untuk suatu bisnis itu jangan langsung main, Jangan langsung iya. ya langsung berbisnis tanpa kita harus, kalau bisa sih ngindari resiko ya sekecil-kecilnya ya. Sekecil-kecilnya. Tapi ya balik lagi, kalau bisnis Tapi ya pasti harus diuntungkan ada. dengan online ini adalah kita kan tidak perlu tempat, tidak perlu sewa tempat. Kita juga sistemnya kan sekarang PO ya. Jadi kita buat berdasarkan pesanan. Jadi sebenarnya lebih dimudahkan lagi gitu. lebih gampang. Lebih mudah. Top chair, berarti teknologi berarti membantu banget kan? Banget, Berarti banget. pas banget nih gitu. Oke, terus pasti kalau misalnya Jena kita udah tahu Jena bisnis kayak food and beverage atau kuliner, berarti ya mau nggak mau pemesanan bisa di online juga kan, tadi yang dibilang Ya, Jena kan? jelas, jelas. Berarti masuk ke teknologi lagi. Masuk Gitu. teknologi, betul. Oke, jadi mungkin apalagi kita dimudahkan adanya Gojek ya kan? Grab, Iya, Gojek. Iya, betul banget. Itu membantu banget, banget. Ngebantu banget, makanya banyak orang yang ya adalah orang-orang masih yang sinis untuk membicarakan menjelekan itu, tapi kalau menurut gue itu ngebantu banget sih gitu loh, memudahkan. Iya, home industry ini lagi oke banget sih. Yes. Kali ini. Karena banyak yang bilang lu manja banget Bo, ini mesen ini. Ya kenapa kalau selagi masih bisa ada yang praktis, kenapa Bener. yang ribet gitu. Apalagi lagi pandemi gini, kita kan nggak bisa asal Iya. keluar aja gitu loh. Bener banget. Kayak gitu. Makanya ngebantu banget sih beneran, teknologi itu buat bisnis ngebantu banget. Iya. Oke. Apalagi ya? Tapi pandemi ini tuh bikin kita lebih kreatif gak sih? Jadi kayak aku ngerasa teman-teman aku tuh jadi lebih kreatif gitu loh, yang jualan misalnya masker lah, terus jualan Iya skincare sih, itu lebih kreatif banget gitu loh kalau aku lihat akhir-akhir ini nih. Jadi even kita tidak jalan sebagai model, tapi teman-teman model aku ini luar biasa, jualan skincare itu bisa wow banget gitu loh. Aku salut sih sama teman-teman aku. Kenapa nggak ikut mencontohkan itu, Jen? Ya, aku kan passionnya ya itu, lagi-lagi di food and beverage itu gitu loh. Oh ya, memang lebih enak kalau bisnis itu sesuai dengan passion. Sesuai dengan passion, iya. Karena Betul. takutnya itu tricky. Iya. Kita takutnya salah ambil. Ya, kita harus punya own produk kita gitu loh. Jadi kita menjual apa yang kita punya gitu loh. Nah, kebetulan kan Jena tadi bilang tuh, di tengah pandemi ini kita harusnya diharuskan emang lebih kreatif kan, jangan Betul. fokus kayak gitu aja kan. Benar-benar. Kalau gue mau sharing juga kan, ketika pandemi ini kan berarti kita lebih spend time-nya di rumah tuh banyak tuh. Apalagi kan gue jujur dirinya orangnya extrovert gitu.
Oke. Suka banget keluar, pantang Sukanya berpulang nih sebenarnya. nongkrong. Yes, benar. Apalagi kan kalau dosen kan sekarang kalau dosen kan semua serba online. Kemarin ujian UTS online gitu loh. Jadi Iya, nggak ada sistem tatap muka lagi itu kayak bagi gue tuh kayaknya ada sesuatu yang hilang banget gitu loh. Jadi kayak iya. ada sesuatu yang gak enak. Nah makanya gue itu uh, mengsampingkan pikiran-pikiran itu jadi pikiran-pikiran untuk kayak menghasilkan kreativitas yang ini lebih lebih bagus gitu loh, lebih bagus. Jadi jangan langsung lagi mundur tapi lebih naik gitu loh. Makanya Iya, gue betul. juga pengen punya bisnis dan mau pengen clothing gitu loh, desain Clothing. clothing. Oh, nice. Cuma kan kalau misalnya Jenna berpikir kan biasanya kalau clothing itu kan udah banyak apalagi di Jakarta kan. Iya, betul. Yang Banyak tadi Jenna banget. Di bilang Surabaya juga harus banyak. ya harus ada diferensialnya, maksudnya ada Iya, suatu kelebihan differentiation. yang membedakan dengan pesaing-pesaingnya. Betul. Jadi gue kasih contoh. Ini mungkin Apa nanti nih? nanti Jenna juga harus nanti gue kirimin baju. Aku di endorse nih berarti nih ya. Wah iya dong. Tadi ada tuh ya CEO dan foundernya ya. Tolong ya, ini ya, saya mau yang ini ya. Wah, Iya, tadi iya. ada yang masuk tuh. Oke. Oh iya? Jadi nih kita namanya clothingnya Oke Bray gitu loh. Karena kita Oke, Bray. selalu Oke Bray gitu. Ini kamu Beda. berapa orang? Berjalan berapa orang nih? Kita nggak mau banyak-banyak memang. Kita cuma hanya 5 gitu. Emang kita 5. mau pengennya staff 5 aja terus gitu. Biarpun emang banyak permintaan. Sebelum corona itu udah banyak nih kayak reunian sekolah. Jadi istilahnya nih, kenapa kita berani untuk ngambil sebuah clothing yang padahal kalau di Jakarta tuh banyak banget pesaingnya. Iya. Ratusan maybe lebih gitu loh. Tapi kenapa kita ambil? Karena kita gini, kita punya suatu kas di mana baju itu bisa hidup. Bingung kan? Oh, gimana ya? Baju kita bisa hidup. Jadi kayak gini. Bisa gerak. Iya, ya emang baju tuh kalau dipakai gerak-gerak ya. Gak maksudnya gini, kayak abadikan momen indah kamu di dalam bajumu. Gimana caranya? Ya, bisa nggak? Gimana tuh? Belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar nih. Jadi kayak contohnya kemarin kita ada permintaan dari salah satu sekolah. Mereka mau Oke. reunian. Terus mereka bikin baju di kita. Nah, desainnya itu ketika mereka mau foto pakai kamera, desainnya itu hidup. Jadi kayak misalnya kayak nampilin kepala sekolahnya lagi ngomong, Di bajunya itu. gurunya mereka di bajunya. Jadi seakan-akan tuh bajunya itu Oke. hidup menampilkan semua kenangan-kenangan yang lalu. Jadi momen-momennya tersimpan di dalam satu baju gitu. Jadi ketika mereka kangen ya tinggal foto aja bajunya, scan aja nanti langsung muncul gitu. Nah, itu yang jadi Oke. ciri khasnya kita kayak gitu. Nih, gue kasih contoh nih. Bagus nih. Jadi gue yang endorse ya. Gak apa-apa lah. Mohon maaf ya CEO, gue ambil alih. Aku bagian kreatifnya, di bagian kreatif. Oh, kamu yang bagian bajunya kreatif. gitu loh. Yang investornya ya tadi yang tadi pada nonton. Ini yang kamu pakai bajunya? Ya ini kan aku pakai Wiherun ya. Iya. Ya, pakai Wiherun. Coba nggak tahu deh, muncul nggak nih? Aku nggak tahu dia muncul nggak. Muncul apaan? Gambar apa tuh? Tadi dulu, dia nge-scan bisa ya? Di baju ini bisa nge-scan. Jadinya Susah kali ya. Jadi ini itu nanti akan muncul suatu ada suatu objek nanti yang hidup. Cuma aku nggak tahu itu nggak muncul. Muncul nggak sih Jan? muncul mukamu doang. Waduh susah juga nih. Coba agak ke bawah. Mungkin kurang ke bawah. Soalnya tadi udah di tas bisa. Ketutupan jaket loh nih. Ya udah, masa gua harus buka? Oke. Ada nggak sih? Ada nggak jadi? Sebenarnya apa? Apa gambar? Nggak muncul. Ah, itu tuh. Nah itu tuh. Ada phonics, apa ya itu? Burung ya? Apa sih? Ada kan? Keren Ada naganya banget. kan? Oh naga, dragon. Ini ada suaranya nih, ada suaranya. Ada suaranya. Wih, ngeri. Keren Padahal banget. kalau kayak lain-lain nggak bisa, lihat, nggak bisa, nggak ada. Keren nggak banget, ada. keren banget. Tapi kalau di bajunya ini ada kita. Hebat. Agak susah sih cara ininya. Itu pakai kameranya tuh ada aplikasinya itu? Susah.
Itu aplikasinya khusus kah? Lihat kan, ada naga itu. Iya, iya, aku lihat. Kenapa harus naga sih? Kenapa nggak Kayak gitulah. burung unta gitu? Aduh, ribet banget. Kayak gitu Jen, maksudnya hidup nih hidup gitu. Iya, 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 iya. Jadi Jena bisa kayak misalnya ini juga bisa dijadiin kayak promosi, misalnya misalnya Jena Foods kan. Mm-mm. Kalau lo mau tahu tentang food gua scan aja, nanti langsung ngasih ngasih kayak biografinya foodnya, jadi kita bisa nge-follow juga, ngeliat dari gambar yang ada di baju, bisa nge-follow IG kita, bisa nge-follow langsung masuk ke website food kita. Menarik Bisa. sih itu, menarik. Itu Ya, makanya 3D-nya gua keren. ngambil konsep baju, abadikan setiap momenmu di dalam satu baju gitu. Apalagi kalau yang baru nikah atau yang baru ngerayain anniversary gitu kan, Itu khusus baju aja. Kalau misalnya jaket atau apa gitu bisa bisa kan? jaket, bisa sepatu. Makanya yang tadi aku Oke. bilang kan, pengen tuh kalau di dunia catwalk, jadi tuh mereka pakai kayak kacamata, seakan-akan tuh si kayak modelingnya kayak bawa naga, kayak bawa Iya. tas yang Iya, berapi-api, iya, iya. Itu sepatunya bagus ada tuh. es kayak Itu gitu. ide yang menarik sih itu. Kayaknya harus direalisasikan. Nah, Aku makanya tadi coba yang nanti benar, Surabaya. setuju banget yang tadi dibilang Jenna. Di tengah pandemi Covid ini, jangan sampai mematikan kreativitas kita. Justru kita harus tumbuhin kreativitas kita gitu. Betul. Ini juga ada teman aku Mm-mm. bikin sekarang yang namanya virtual fashion show. Hari ini tadi Wah, berlangsung dan aku lihat keren banget sih. Oh, ternyata begini virtualnya seperti ini. Jadi ya duduknya juga jauh-jauhan gitu. Jadi tetap nah ada iya, penonton, tapi jauh-jauhan kayak gitu. tetap ada penonton Terus ya. kita lihatnya dari Zoom kayak gitu. Oke, Nice sih. Itu ide yang bagus sih buat aku. keren banget gitu. Oh ya, tadi ada tim aku. Man, ada pertanyaan nggak? Tadi ada pertanyaan deh gue, Man. Ada satu tuh dari Monik kalau nggak salah. Oh, nih, katanya ada pertanyaan nih. Oke. Mbak Jena. Eh. Dia manggilnya Mbak Jena lagi. Pertanyaan untuk Mbak Jena, katanya. Kalau sekarang kalau punya udah berkeluarga, ngebagi waktunya sekarang, nanti kalau bisnisnya jalan seperti apa ya, Kak? Gitu. Ayo lo Jen. Ayo. Question. Jadi Tricky actually ini kan aku dari dulu udah aku ya model juga, aku juga ngejalanin bisnis. So far ya ngebagi waktu sama keluarga itu tetap bisa gitu loh. Aku tetap bisa Tapi kan masak nanti- di pagi hari, tetap Oke, bisa nyuapin oh, anak, iya, tetap bisa Oke. tetap bisa Jadi kok. Jadi sekalian ya, iya, bisa fleksibel masak, kan masakin waktunya. anak, masakin buat bisnis. Wow. Iya, tetap bisa kok gitu loh. Bisa Kalau ya? aku sih nggak ada ini, jadi memang ada yang bilang capek nggak sih gitu. Jadi ibu dan juga wanita karir itu capek nggak? Ya kalau kita bilang capek ya pasti capek. Tapi kalau Pasti capek, kita pasti. semangat, ya harusnya kita semangat ya enggak sih. Alhamdulillahnya ya badan aku masih sehat-sehat aja sampai sekarang dan masih kuat-kuat aja gitu. Amin. Apalagi nanti jadi YouTubers. Amin, amin. Duh, Makin harus wow aja. direalisasikan nih harus nih. Oke deh, oke. Ada pertanyaan lagi nggak, Man? Kirim di WA aja, Man. Tadi gue lihat ada 2 tuh. Oke, Des. Nanti sambil nunggu, ada nggak sih pesan-pesan nih dari Jena, khususnya untuk generasi pemuda kita nih yang di millennials, yang kalau gua rasa mereka pengennya serba praktis dan instan gitu loh. Padahal kalau untuk mendapatkan sesuatu itu harus butuh perjuangan gitu loh. Iya. Nggak semudah langsung membalikan tangan, gua dapet, nggak mungkin gitu loh. Cuma kayak kira-kira ya dari Jena kan hidup pahitnya untuk modeling itu udah 17 tahun gitu loh. Terus bisa nge-manage waktu untuk buat anak, buat keluarga, terus bisa juga mau bikin bisnis makanan, nanti juga jadi YouTubers. Gila. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan khusus untuk para generasi muda, termasuk para wanita nih? Karena Iya. kebanyakan mindset wanita ya, yang sekarang pokoknya gue dari SMA yaudah gue nikah aja deh, biar cowok aja yang kerja gitu loh. Padahal sih sebenarnya kalau pandangan yang lebih bagus, wanita tuh dedikasi untuk karir juga nggak apa-apa gitu loh, setara sebenarnya. Selama diizinkan juga sama suaminya. Ya, Tapi betul. sekarang Selama- pasti diizinkan. Iya. Iya dong, pasti gue aja juga pasti kalau misalnya nanti ada pasangan gue izinin gitu. Maksudnya Iya. lebih baik mereka. Lagi nyari kita pasangan loh ini. Aduh, keceplosan. Ya, jadi Gimana, kalau aku gimana? sih mau ngasih saran sih buat para
wanita-wanita muda gitu ya. Jadi kalau aku ini kan bisa bertahan sampai 17 tahun itu juga bukan suatu hal yang mudah. Jadi kita lebih ke menjaga attitude dimanapun kita berada gitu. Kita misalnya kita sudah punya nama nih, kita nggak boleh danga, kita tetap harus merunduk seperti padi ya, semakin berisi semakin merunduk gitu. Wow. Dan di sini aku juga nggak mau yang oke, aku ini S2, aku udah bisa apa dan segala macam. Enggak, justru aku malah pengen ngambil S3 lagi nih. Karena apa? Berarti di sini intinya adalah jadi wanita tuh jangan ya udah cepet puas terus aku jadi wanita nanti jadi ibu udah gitu aja, nggak bisa. Jadi never stop learning gitu. Kalau aku sih punya ambisi yang dalam artian aku nggak boleh berhenti untuk belajar gitu loh. Ya, Karena kalau aku selama kita masih bisa belajar, kenapa enggak? iya betul, kalau kita masih bisa belajar nih. Karena kalau kita misalnya udah puas dengan apa yang kita punya ya kita bakal kalah nih sama yang di luar sana gitu, yang which is punya kalian pasti akan lebih banyak, kita pasti akan kalah gitu. Jadi kita harus tetap upgrade terus apa yang kita punya gitu. Jangan cuma mengandalkan satu bidang aja, tapi kita harus nyoba bidang yang lain gitu. Dan sebagai wanita kita juga nggak boleh bergantung sama pasangan kita gitu, karena enak loh kalau misalnya kita punya penghasilan sendiri, kita bisa jajan sendiri tanpa, kan biasanya nggak enak lah minta-minta sama pasangan, which is juga kalau positifnya kan kalau misalnya maybe sometime pasangan kita nggak bisa kan bisa saling backup. Iya betul untuk zaman sekarang kan jadinya lo gitu loh. Iya zaman sekarang Kadang itu tuh, ya wanita tuh memang harus seperti itu sih kalau aku bilang idealnya. tapi terkadang ada lah cowok-cowok yang egois, yang sosok munafik, yang sosok jaim, yang bilang udah lo di rumah aja ngurusin anak bla bla bla. Ketika dia udah langsung down, bingung ngomong apa. Iya, ketika suaminya down terus kita nggak punya backup apa-apa gitu. Ya, jadi kita harus tetap punya. Itu banyak kita harus terjadi punya. di sini, Jen. Betul. Banyak banget, makanya apalagi di pandemi seperti ini gitu. Banget. Kita bekerja dari rumah juga bisa loh, dengan misalnya bisnis online itu kita bekerja dari rumah, kita tidak meninggalkan anak sama sekali, tidak gitu loh. Jadi menurut aku nggak ada salahnya gitu loh kita mencoba apapun yang kita bisa gitu. Wow, gitu sih. Gile. Banyak banget nih pelajaran yang diambil dari Sis Jena. Sis. Ya, Mbak Sis. Ingat ya, umurnya kan bala 30. Jangan sebut umur. Berarti gue lebih tua, guys. Oke lah. Oke, wah. Pesan kesannya keren banget. Kata tim juga keren banget. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Kita masih ada di sini 6 menit. 6 menit lagi. Okay. 6 menit lagi. Di sini pertanyaannya Kak Jena yes. Itu apa nih? Skill modelingnya memang udah bawaan dari lahir udah bisa, apa memang belajar berapa kali gitu loh? Iya, berapa kali? Maksudnya intinya kamu tuh emang udah ada bawaan dari modeling, apa emang kamu pure dari belajar sendiri gitu? Oh, nggak ada. Jadi modeling itu nggak akan bisa kalau kita nggak belajar gitu. Bukan bawaannya dia udah nggak ada, karena jalan tuh ada tekniknya. Jalan catwalk itu ada tekniknya. Jadi kita memang harus belajar gitu loh. Dan belajar itu nggak cukup setahun 2 tahun gitu loh. Jadi aku benar-benar bisa turun itu ketika sudah tahun ketiga baru bisa. Jadi 2 tahun itu belajar. Oke. Berarti nggak ada istilahnya yang kayak musik kan bisa otodidak langsung bisa gitu loh. Maksudnya dari dunia modeling nggak ada yang namanya otodidak ya? Nggak ada. Tetap harus melewati proses training. Belajar. Iya. Tuh pertanyaannya, good. Masih ada, masih dia terakhir. Apalagi nih? Oke. Apa nih? Wah, ini masalah keluarga berat nih beratnya. Skip bro, skip. Oke, bentar. Oke, ini bagus nih. Balik lagi untuk masalah anak ya. Sekarang katanya kan ibu-ibu milenial sini kan nggak dipungkiri, ini ribet. Jadi aku singkat aja ya. Iya. Ini panjang amat sih lo, woy. Jadi intinya kalau aku baca kan sekarang kan zaman teknologi udah canggih. Betul. Anak-anak juga bisa belajar kan dari teknologi kan. Belajar apapun, anything dari YouTube, dari segalanya tuh bisa. Betul. Kalau kamu sendiri sebagai seorang ibu, untuk ngefilter itu bagaimana sih agar biar anak-anak kita tuh anak-anak kita lagi, anak-anak kamu maksudnya anak-anak kamu
biar nggak terjerumus ke dalam sisi-sisi negatif gitu loh. Karena gue juga ngerasain ponakan gue juga kadang bisa ngeluarin kata-kata ini loh, kayak cacian-cacian yang udah kayaknya nggak baik banget sih gitu loh, kayak kata-kata kasar lah gitu, taunya banyak dari YouTube gitu loh. Nah, bagi kamu seorang ibu yang kamu juga wanita karir kan, mungkin Iya. waktu untuk ngefilter itu kan sedikit gitu loh, tapi Iya. gimana caranya untuk agar anak-anak itu nggak terjerumus dari dunia-dunia yang teknologinya itu yang nggak smart teknologi gitu, gimana Jen? Oh iya, kalau untuk itu saya ini agak strict untuk sebagai orang ibu ya. Jadi Oh iya, anak pasti. saya ini hanya boleh maksimal sehari itu maksimal 1 jam untuk mengakses YouTube. Dan Oke. YouTube-nya juga saya pakai YouTube Kids. Oh, Jadi benar-benar saya filter banget. Tapi saya ini mendapat banyak benefit dari YouTube. Kenapa? Anak saya ini English-nya oke banget. oke, betul. Itu ternyata belajarnya dari YouTube. Setuju banget. Nah. Belajar dari YouTube. Yang kedua dari TV juga. TV juga belajar bahasa Inggris juga. Jadi aku nggak bisa nutup banget YouTube ke anak. Jadi cuma boleh ketika makan misalnya, atau ketika mau tidur juga sedikit doang. Jadi kita kasih waktu gitu sejam. Dan anak-anak tuh anakku ini nggak berani untuk mengakses YouTube kalau aku tidak mengizinkan gitu. Oke. Kayak gitu. Berarti lebih ke apa ya? Kasih provide time-nya gitu ya. Iya, Time-nya, iya. waktu-waktunya, Iya. jam-jamnya. Dan mereka ini dan anakku ini disiplin. Jadi kalau nggak boleh ya nggak boleh. Dia nggak akan maksa atau ngerenge atau gimana, nggak akan. Oh, nggak ada kayak gitu. Nggak. Jadi kita memang harus membiasakan dari kecil gitu. Berarti kayak mamanya. Gitu. Galak mamanya ini. Oh, galak. Oh, jadi kayak gitu guys tuh. Jadi tuh terjawab nggak? Jadi intinya ada waktu-waktunya untuk buat bermain. Sama aja sih kayak ponakan gue juga. Ya, outdoor activity itu menurutku lebih baik daripada Lebih bagus ya. nonton Karena mereka YouTube, lebih ya. berkembang untuk kreativitasnya lebih jalan Iya, dibandingkan betul, dia cuma betul. hanya ke gadget. Jadi emang harus Jadi ada anakku kalau waktunya. minta beli sepeda atau beli otopet atau apa itu, aku akan lebih pengen beliin itu Sensor daripada itu ya. Oh. daripada gadget. Nggak ada handphone buat anakku. Jadi Betul. harus handphone aku gitu. Oke. Tuh. Dan handphonenya juga pasti kamu filter dengan YouTube Kids Filter, ya. Jadi jelas aneh-aneh. YouTube Kids. Jadi buat teman-teman tuh sebenarnya ada loh, ada filtering untuk YouTube Kids itu ada. Itu ada di settingannya, kalau mau tahu tuh ada. Enggak, Sebenarnya ada Jadi aplikasinya sendiri. YouTube Kids ada tuh ada aplikasinya sendiri. juga. Kalau nggak salah ada YouTube yang dibayar premium tuh juga ada deh kalau nggak salah. Iya, betul, Jadi betul. biar nggak takut anak-anak tuh buka video yang aneh-aneh sih, karena kan di YouTube Betul, kan bisa betul bebas sekali. gitu. Dan sekarang YouTube Iya. ini sih lebih ketat sekarang jadi. Lebih ketat. Iya, banget. Karena kalau misalnya ini nanti nih, kalau misalnya videonya ini ke-upload ke YouTube, itu pasti dia minta, ini video dikhususkan buat anak-anak apa enggak gitu. Iya. Kalau Betul. enggak dari umur berapa sampai umur berapa. Wah, Iya. Itu harus itu bagus itu. Jadi bagus. Oke, gitu aja Jen. Kita Iya, thank you banget. Nggak kerasa loh sejam ya, nggak kerasa. sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, simpan Iya. nanti aja. Jadi kalau buat tahu Jena, langsung aja add aja IG-nya gitu loh. Nanti untuk Jena masuk ke official YouTube-nya nanti tunggu aja ya guys. Nanti kita kabarin. Soalnya nanti harus ngomong dulu sama Soon. Jenanya. Ya, as soon as possible. As soon as possible. Oke, thank you banyak Jena. Thank you Sukses banget. terus. Oke, makasih banget. Sukses nih. juga buat bisnis clothingnya ya. Amin, kamu juga dong. Harus saling membantu.